Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keberhasilan pendidikan di dalam keluarga merupakan fondasi dasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Kenapa begitu? Karena sesungguhnya pendidikan yang pertama, pendidikan yang utama adalah ada di keluarga. Tanggung jawab ini dipikul oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana yang termaktub di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ini jelas bahwa perintah pendidikan yang pertama ada pada keluarga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keberadaan seorang perempuan yang dalam hal ini adalah seorang ibu menjadi amat sangat penting di dalam proses pendidikan anak di dalam keluarga. Karena pendidikan di dalam keluarga tidak hanya dimulai ketika anak-anak ini sudah dilahirkan, tetapi pendidikan dimulai jauh sebelum anak-anak dilahirkan. 9 bulan seorang ibu mengandung anaknya. Ibulah yang menjadi rumah pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang menjadi sumber nutrisi pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Ibulah yang menjadi sauri tauladan pertama bagi anak-anaknya, menjadi uswatun hasanah pertama bagi anak-anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seorang ibu mengandung, wajib baginya untuk memakan makanan yang halalan thayyiban, makanan yang halal lagi baik, agar supaya nutrisi yang akan mendukung perkembangan janin nanti bersumber dari sesuatu yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Karena perkembangan janin yang berasal dari nutrisinya yang halal, maka mereka akan berkembang menjadi anak-anak yang soleh-solehah di kemudian hari. Ini pendidikan yang sangat penting di dalam keluarga menurut syariat Islam, yaitu salah satu kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya adalah memberikan makanan yang halal. Selanjutnya, dalam proses mengandung, seorang ibu wajib menjaga perilakunya, menjaga ucapannya. Seorang ibu harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu harus banyak membaca Al-Qur'an supaya anak-anaknya yang ada di dalam kandungan juga ikut berdoa, juga ikut membaca Al-Qur'an, juga ikut sholat dan seterusnya. Inilah pendidikan awal dari seorang anak yang hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu. Bahkan setelah melahirkan, dengan perjuangan yang sangat luar biasa, ibu pun masih menjadi orang pertama yang harus memberikan nutrisi yang terbaik untuk anak-anaknya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada para ibu yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wahai para ibu, susukanlah anak-anakmu selama 2 tahun. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuannya, jelas karena ASI, air susu ibu, adalah makanan terbaik untuk anak-anak yang baru dilahirkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sini sudah bisa kita tangkap dengan sangat jelas bahwa ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Kepada ibulah pertama kali anak belajar untuk berbicara. Dari ibunya lah anak pertama kali belajar bagaimana mereka mandi, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka mengasah motorik halus dan motorik kasarnya. Pertama kali mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali pula mereka mengenal tentang Al-Qur'an adalah lebih banyak dari seorang ibu. Peran ibu bukan hanya mendidik anak-anaknya ketika anak-anak ini masih kecil, tetapi juga ketika anak-anak sudah beranjak remaja, ibu pun tetap harus menjadi pengasuh yang baik, menjadi teman yang baik,
membimbing, dan terus memperhatikan mereka, agar mereka di saat mencari jati dirinya, mereka tidak salah jalan, mereka tidak keliru arah, mereka tetap berjalan pada koridor-koridor syariat Islam. Peran ini tidaklah mudah, tetapi peran ini adalah peran yang sangat mulia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seorang penyair, Haris Ibrahim, pernah menyebutkan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka ketika mempersiapkan para ibu dengan baik sebelum mereka mengandung, sama halnya mempersiapkan sebuah bangsa yang baik pula. Artinya bahwa seorang ibu yang solehah, seorang ibu yang berbudi pekerti luhur akan menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang berbudi pekerti luhur, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh agamanya, anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ibu secara langsung maupun tidak langsung menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ketika ibunya baik, maka anak-anaknya pun akan menjadi anak-anak yang baik. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri sebagai ibu dan terus belajar menjadi ibu yang baik dalam mendidik anak-anak kita. Dan bagi perempuan-perempuan yang belum menikah, persiapkan diri kalian. Buatlah kurikulum terbaik untuk anak-anak kalian di masa yang akan datang, sehingga generasi kita di masa yang akan datang menjadi generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang beragama, generasi yang mencintai bangsanya, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.